Saya akan membahas 10 ide bermanfaat untuk belajar bahasa Inggris untuk pelajar muda. Setiap English di Young Learners telah menjadi bidang studinya sendiri karena usia pendidikan bahasa Inggris wajib telah menjadi lebih rendah dan lebih rendah di negara di seluruh dunia. Secara luas diyakini bahwa melalui studi bahasa Inggris sebagai bahasa asing sebelum periode kritis 12 atau 13 tahun akan membangun penuntut bahasa Inggris yang lebih mahir. Untuk memperjelas kepada siapa ide-ide ini ditargetkan, penting untuk mendefinisikan belajar muda. Khusus online menggunakan definisi yang diberikan oleh Sterling dan Wills. Pembelajaran muda berusia 7 sampai. Nah, oleh karena itu, ide diberikan ini dapat diterapkan pada peserta didik mulai dari sekitar 5 hingga 12 tahun dan dapat digunakan untuk berbagai tingkatan kemahiran. Poin yang pertama dari 10 adalah melengkapi kegiatan dengan visual, realita, dan gerakan. Pelajar muda cenderung memiliki rentang perhatian dan yang pendek dan yang energi isi. Selain itu, anak-anak sangat pada fisik dan yang nyata. Yang kedua adalah libatkan siswa dalam membuat visual realita. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan adalah dengan melibatkan siswa dalam penciptaan visual atau realita. Memiliki anak-anak yang terlibat dalam menciptakan visual yang terkait dengan pelajaran membantu konteks serta item kosakata yang relevan. Yang ketiga, berpindah dari aktivitas ke aktivitas. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pelajar muda memiliki rentang perhatian yang pendek. Bagi siswa muda dari usia 5 hingga 10 tahun khususnya adalah ide baik untuk bergerak cepat dari aktivitas ke aktivitas. Jangan membiasakan lebih dari 10 atau 5 menit untuk satu aktivitas karena anak cenderung mudah bosan. Seiring berbedanya usia anak-anak, kemampuan mereka untuk berkonsentrasi. Yang keempat, mengajar dan ketika Anda merencanakan sebagai kegiatan penting untuk memiliki mereka terhubung atau sama lain untuk mendukung pembelajaran bahasa. Proses berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang terkait dalam konten dan bahasa membantu mundur ulang bahasa dan memperkuat pemahaman dan penggunaannya oleh siswa. Namun bergerak dari aktivitas ke aktivitas ketika. Yang kelima, gunakan cerita dan konteks yang akrab bagi siswa. Ketika memilih bahan atau tema untuk digunakan, penting bahwa kita menemukan yang sesuai untuk siswa. Kita berdasarkan kemampuan bahasa mereka dan apa yang menarik bagi mereka. Kenapa belajar muda, terutama ILS, baru memulai belajar konten dan cerita dalam bahasa asing mereka di sekolah dan masih berkembang secara kognitif. Mereka mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Yang keenam, menempatkan rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Pelajaran muda berfungsi dengan baik dan lingkungan yang terstruktur dan menikmati pengulangan rutinitas dan kegiatan tertentu. Memiliki rutinitas dasar di kelas dapat membantu mengelola pelajar muda, misalnya untuk mendapatkan perhatian siswa sebelum membaca cerita atau membuat mereka tenang sebelum beraktivitas. Guru dapat bertepuk tangan pendek agar siswa mengulanginya. Berikutnya, poin 7. Gunakan metode sebagai sumber daya bila diperlukan. Karena banyak interpretasi dari berbagai pendekatan komunikatif mencoba untuk menegakkan aturan hanya bahasa Inggris. Guru kadang-kadang merasa buruk ketika mereka menggunakan latihan satu. Guru saat ini sebagian besar didorong untuk mengajar bahasa Inggris melalui bahasa Inggris, terutama pada usia yang muda. Salah satu alasannya adalah untuk memberikan siswa paparan maksimum bahasa Inggris. Yang kedelapan, bawalah bantuan dari masyarakat. Jika memungkinkan, membantu orang tua, guru siswa dari universitas lokal atau siswa yang lebih belajar bahasa Inggris untuk menceritakan sebuah kisah atau membantu dengan
beberapa kegiatan yang menyenangkan. Berkolaborasi dengan orang lain yang belajar bahasa Inggris, belajar menjadi guru bahasa Inggris atau yang berbicara bahasa Inggris dengan baik untuk memperluas komunitas belajar bahasa Inggris. Yang berikutnya 9, berkolaborasilah dengan guru lain di sekolah. Seperti disebutkan, mengajar dalam tema berguna untuk mencari tahu apa yang dipelajari siswa di kelas mereka yang lain dan bahasa ibu mereka. Berkolaborasi dengan guru lain di sekolah kita untuk membuat pengalaman belajar lebih kaya bagi siswa. Hubungkan pembelajaran dengan topik, kegiatan, dan cerita yang dipelajari siswa kita dan bahasa ibu mereka dengan merencanakan unit teknik terkait yang sejajar dengan pembelajaran dalam mata pembelajaran. Yang terakhir 10, berkomunikasi dengan profesional English learner. Sama bermanfaatnya dengan berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk melihat konten apa yang paling relevan bagi siswa. Penting juga untuk tetap berhubungan dengan profesional dengan English learner lainnya, baik di daerah kita maupun internasional. Oke, kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi, poin-poin dari awal sampai akhir, ide-ide yang keluar dari situasi pembelajaran kolaboratif seperti kursus teaching English learners online yang pesertanya berasal dari berbagai negara di seluruh dunia dapat sangat membantu meningkatkan praktik kelas. Semua ide yang diberikan tadi yang saya sampaikan setelah refleksi oleh dan diskusi di antara banyak profesional di lapangan sebagai beberapa ide yang lebih bermanfaat untuk mengajar. Teaching English learner adalah bidang dinamis yang pasti akan berubah di tahun yang mendatang karena Kementerian Pendidikan di seluruh dunia terus menentukan usia pendidikan bahasa Inggris wajib karena program Teaching English learner yang mapan menjadi lebih berkembang dan sebagai guru bahasa Inggris hingga belajar muda menjadi lebih terlatih. Oleh karena itu kita harus melanjutkan dialog ini melalui komunitas profesional kita untuk menemukan ide-ide yang lebih bermanfaat untuk mengajar bahasa Inggris kepada pelajar muda. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.